Tali Berumbung ya. itu sendiri mungkin ada keistimewaan atau keunikan tersendiri dari kacamata Pak. Jadi gini, kalau saya prasasti itu belum terbaca seluruhnya ya. Jadi saya bisa melihat begini. Kita kita kan ini ada dua indikator yang kuat ya. Yang satu data teks, itu prasasti Geneng yang dekat dengan Patirtan. Saya tidak tahu jarak tepatnya berapa, tapi di radius sekitar 1 kiloan lah ya. 50 sama 100 meter. Wah, itu tambah dekat banget. Ya, jadi hanya 50 sampai 100 meter. Artinya kalau di dalam prasasti itu memberitakan tentang Sima misalnya, kalau di prasasti itu juga memberitakan tentang bangunan suci, ada kemungkinan Patirtan itu paling tidak kalau ini berfungsi profan, ini untuk kepentingan pengambilan air bersih. Tapi kalau hanya profan, saya kira tidak sampai ada atribut-atribut yang berfungsi sakralisasi. Makara misalnya ya, terus kemudian pancuran yang di tengah yang istimewa itu ada orang mengendalai semacam her atau keledai itu ya, yang mengingatkan kita pada apa itu, pada pada langit-langit atas candi. Dari candi itu kan juga orang mengendalai semacam her gitu ya. Nah itu tentu kalau ini hanya bersifat profan tidak perlu harus semacam itu, tapi dengan paling tidak kalau kita melihat adanya pancuran-pancuran yang memiliki makna-makna simbolik yang berkaitan dengan religio magis, pastilah Patirtan ini adalah Patirtan yang berfungsi sakral. Kalau Patirtan yang berfungsi sakral, maka ada kemungkinan ada bangunan sucinya, iya kan? Jadi yang menjadi pertanyaan kita yang sekarang itu adalah di mana kemungkinan bangunan suci? Keberadaan bangunan suci itu mungkin disebutkan di dalam prasasti Geneng 1 atau Geneng 2. Dan saya kira jaraknya tidak terlalu jauh dari Patirtan ini. Paling tidak, kalau kita paling tidak ada pemukiman. Di mana areal permukimannya? Iya kan? Kalau ada bangunan, ada Patirtan, siapa yang menggunakan kalau tidak pemukim ya? Kalau kemudian itu berkaitan dengan fungsi sakral, maka bangunan sakral, bangunan tempat upacaranya di mana? Saya kira tidak terlalu jauh dari itu. Dan yang menjadi penting lagi karena ini adalah bangunan air ya, bangunan air, maka keberadaan Patirtan ini tidak bisa kita pisahkan dari keberadaan sungai-sungai yang ada di sekitarnya. Kali Tempur misalnya ya, termasuk salah satu di antaranya yang tidak jauh dari keberadaan Patirtan ini adalah adanya saluran air bawah tanah atau arung ya, yang hanya berjarak kurang lebih berapa ya, 100-an meter ya Nabil, atau 100-200 meter lah, tidak terlalu jauh. Tapi arung ini bukan digunakan untuk memasok air yang ada di dalam Patirtan karena arahnya berlawanan gitu ya. Jadi arung ini memang digunakan untuk pengambilan air bersih. Nah, jadi dibuat itu untuk menangkap air yang keluar dari pusat keluarnya air atau punjering banyu itu ya. Jadi ini masuk kurang lebih 30-an meter itu sampai ke punjering banyu itu. Jadi gampang sebenarnya nyari punjering banyu itu. Kalau ini tebing ya, maka dicari di tebingan ini. Kalau ini memanjang, yang paling rembes yang di. Kalau ini ngerebes banget, gali aja ke dalam, nanti akan ketemu punjering banyu gitu. Jadi berbagai ternyata gitu. Jadi sampai sejauh mana itu? Ya sampai ketemu punjering banyu. Yang di Surawono itu ternyata kita kejar itu di titik itu gerocok gitu. Yang di Karuman sama, semuanya sama. Jadi itu memang saya juga masuk di apa itu jedong itu ya. Jedong. Sampai merangkak ke dalam itu sama. Jadi ketemu punjering banyu itu. Jadi tempat di mana air itu keluar, dan air itu di punjering banyu ini memang kuat karena apa? Karena di atasnya sungai. Nah, jadi ini punjering banyu itu di bawah sungai, pasti airnya gede lah gitu. Dan ini tanahnya menebing. Penggalian ini tidak terlalu tinggi ya tebingnya, hanya kurang lebih 3 meter atau lebih lah, 3,5 meter. Tetapi tanahnya padas karena lubang arung itu pasti diambil digali itu di padas yang keras. Kalau di Malang padas yang keras itu disebut dengan curing. Digali di lapisan curing sehingga ini aman, tidak ambrol gitu ya. Nah, ini kelihatan. Nah, sayang sekali memang ini telah terjadi pengendapan ya. Jadi pengendapan lumpurnya cukup dalam, tapi kemungkinan ketinggian arung itu ya kurang lebih 160 lah. 150-160 cm gitu ya. Dan orang masih bisa masuk gitu ya. Cukup leluasa untuk berdiri gitu ya. Kanan kirinya walaupun pres tapi masih bisa masuk sampai ke punjering banyu. Hanya bagian dalamnya memang terjadi pengendapan itu, dan ini wajar karena sudah sekian lama gitu. Nah, ya, jadi dengan demikian kemungkinan begini. Yang Patirtan itu berfungsi sakral. Yang berfungsi profan itu
di sekitar ini, Oh. ya. Jadi air dari Arung ini yang untuk kepentingan profannya, gitu ya. Umum. Untuk umumnya, jadi kepentingan yang tak suci. Iya. Ya, itu adalah untuk kepentingan suci. Karena itu kita mesti nyari gitu, mesti dikejar di mana lokasi bangunan sucinya, di mana lokasi candinya. Kemudian kalau sudah ketemu, di mana pemukimnya, area permukimannya, gitu ya. Pasti tidak terlalu jauh dari prasasti itu, karena titik di mana prasasti itu didirikan biasanya tidak terlalu jauh dari area bidang tanah yang ditetapkan sebagai sima atau swatantra. Nah, ini menarik gitu ya. Jadi ini menurut saya kok ini jadi konteks ya, konteks ekologinya kelihatan ya. Jadi Pak Tirtan itu konteks ekologinya kelihatan, konteks kulturalnya juga kelihatan karena ada sumber data-data kultural yang cukup ya, baik itu data arsitektural, data ikonografis, data epigrafis, tapi juga konteks sosialnya karena kawasan ini adalah kawasan agraris, ya kawasan agraris sampai sekarang kawasan agraris. Jadi memang keberadaan sungai-sungai ini juga tidak bisa kita lepaskan dari dari kepentingan agraris. Jadi dan pada masa lalu walaupun daerah ini sejak dulu rawan menjadi rawan kena paparan vulkanik ya, tapi karena tempat ini tempat yang subur, maka ya mereka ya enjoy saja. Bolak-balik Gitu. lagi, Ya balik kena lagi, balik bencana itu ya. Oleh karena itu menurut saya kelut itu di satu sisi merupakan berkah gitu ya, berkah kesuburannya, tapi di sisi lain adalah bencana. Oleh karena itu karena kelut itu berkah dan bencana, maka orang tidak menjauh dari kelut gitu ya. Jadi kalau ada paparan peristiwa vulkanik itu hanya cobaan sementara gitu ya. Kemudian kalau mereka mengungsi akhirnya kembali lagi karena kesuburannya. Dan tempat ini merupakan tempat yang terpilih ya untuk pemukiman karena antara lain potensi airnya, antara lain karena potensi kesuburannya. Walaupun terbilang rawan karena itu berkali-kali secara periodik kena paparan kelut.